Masih di satu menjadi forum Bang Saur, saya ingin mengelaborasi lagi. Andai, kita berandai-andai ya, tanggal 18 atau nanti berikutnya proses pra-peradilan ini sesuai dengan keinginan pemohon. Iya. Anda melihat ini kekalahan kejaksaan atau memang Anda melihat bahwa seharusnya kejaksaan sesuai dengan peraturan MA dan putusan MK juga boleh mengajukan sprindik baru dengan syarat-syarat tertentu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Satu, magnitud kasus ini sudah cukup besar. Yang kedua, dalam proses perjalanannya, meskipun kuasa hukum sebelumnya sempat menyebut-nyebut nama presiden, ini kan harus dikelirkan, ya kan. Yang berikutnya adalah ini ada satu kasus yang tidak terkait langsung secara normatif, tetapi memang atribusi bahwa Sutrimo yang meninggal itu adalah pegawai rumah tangga Jampisus, dan hari-hari belakangan ini polisi meningkatkan dari mulai penyelidikan ke penyidikan, ekshumasi bahkan. Betul. Anda melihat seperti apa? Pertama menurut saya adalah karena pro justisia, yang benar adalah keadilan itu sendiri. Kalau kita maknai ketiga, katakanlah nanti akan ada hakim atau paling tidak ada advokat, kemenangan kepada pihak ini. Karena ini bukan ketika diuji demi keadilan ketuhanan Maha Esa, itulah ira-ira putusannya. Apapun putusannya. Artinya begini, siapapun yang menang dan lain-lain yang menang itu adalah keadilan. Malah menurut saya jaksa menang, teman-teman peradilan menang, karena apa? Tadi Prof sudah mengatakan bahwa proses formal ini tidak akan menggugurkan soal pidananya. Jadi sebenarnya kesempatan juga kepada teman-teman katakanlah penyidik tim 9 memperbaiki itu, kemudian untuk sprindik baru, karena kita harus pastikan bahwa kasus ini tidak berdiri di situ. Nah, jadi saya bilang karena kadang-kadang begini Mas Yogi, logika yang dibangun kadang-kadang menang dan kalah, padahal tidak ada di ira-ira putusan, bahkan isinya dimenangkan, tapi permohonan ini dipenuhi berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira pertanyaan ini penting soal pembantu soal Jampitsus itu. Kepala rumah tangga, pegawai rumah tangga. Ya, ini menurut saya sangat penting, harus dituntaskan. Sama dengan saya hari Sabtu lalu waktu saya narsum di Kompas Petang, saya mengatakan hal yang sama. Sebenarnya teman-teman penyidik tidak perlu harus nunggu izin dari keluarga. Hari Senin mereka harus mestinya melakukan katakanlah upaya untuk ekshumasi, karena juga dalam konteks melindungi keluarga juga. Ternyata apakah memang ada kejanggalan kembali ekshumasi ini bukan menetapkan nanti segera tersangka, tapi apakah kematian ini kematian biasa atau dugaan tindak pidana. Nah, ini menarik Mas Yogi, karena beliau ini kan sudah hampir 20 tahun bersama dengan Pak Febri Ardiansa, mantan Jatpitsus. Maksudnya gini, ini juga akan menarik dalam diskusi kita. Ini kan hanya menjaga rumah kosong. Apakah ada orang 20 tahun berapa banyak rumahnya Febri Ardiansa menjaga rumah kosong yang mana gitu loh. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan itu saya kira juga kita dorong sebenarnya teman-teman penyidik dan tim 9 harus bekerja sama juga, karena directly or indirectly akan juga berpengaruh kepada katakanlah tindak pidana yang dituduhkan kepada mantan Jampitsus. Prof Puji, saya ingin sekali lagi mengelaborasi. Sebetulnya kejaksaan khususnya tim 9 kan harus sudah siap kan, yang namanya pra-peradilan diajukan atau tidak diajukan selalu keniscayaan pasti akan muncul, dan sekarang sudah diajukan. Bicara soal kesiapan itu sekedar menghadapi pra-peradilan atau mungkin kesiapan hasilnya, sehingga apa yang harus dilakukan, karena apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui tim 9 ada unsur pertanggungjawaban publik, kedua ketika menjaga marwah kejaksaan kaitannya dengan penetapan. Tadi soal dari awal prosedurnya dan sebagainya, tapi substansi perkaranya kan belum dibahas nanti di pra-peradilan. Nah, Anda ingin melihat apa, bahwa kejaksaan seharusnya yang seperti Anda sampaikan tetap menyiapkan dan kemudian bersiap dengan kondisi apapun di hasil pra-peradilan. Ketika mengeluarkan sprindik baru, ini saya menangkapnya adalah bagian dari menutup celah formil. Ya, itu menunjukkan bahwa teman-teman di tim 9 itu sudah mempersiapkan ketika nanti akan ada gugatan. Jadi sebelum ada pra-peradilan justru ketika menunjukkan sprindik baru untuk mengantisipasi ada celah baru. Salah satunya itu. Nah, terus yang kedua, cara kemudian kita memandang itu dalam konteks case ini ya, tadi sampaikan oleh Pak Firman.
soal afirmatif justice. Jadi terhadap ini juga teman-teman Komcap yang sering kita cara memandang case ini. Ketika dalam posisi pengawasan atau kemudian memberikan dukungan. Nah, ketika kemudian terhadap orang-orang yang punya akses to justice lebih kuat, prominent people, maka yang kita percayai adalah penegak hukum. Penegak hukum. Mostly ya. Tetap kita buka ruang 30% lah untuk tidak percaya juga. Ya. Tapi 70% kita percaya apa yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, teknisnya bahwa mereka mungkin ada yang kurang, ada yang salah bisa jadi. Tapi kita dorong untuk kemudian sempurna. Nah, tapi kalau kemudian orang yang peripheral people yang akses to justice-nya kurang, kita sebaliknya. Jadi cara memandangnya begitu. Jadi kita malah cenderung percaya kepada orang yang akses to justice kurang. Kayak misalnya kasus di Karo, kasus di Batam yang ABK dihukum mati. Kita malah percaya versi ABK-nya. Nah, itu yang dituntut mati, bukan dihukum mati ya. Nah, itu percaya ABK-nya. Nah, cara memandangnya kita seperti itu. Sehingga dengan cara memandang seperti itu bahwa kuasa hukum tentu akan melihat sebaliknya. Bahkan akan melihat apa yang dilakukan oleh penegak hukum itu hampir sepenuhnya salah. Ya, mungkin sebaliknya gitu. Dan dalam hal ini kan tentu kita sepakat bahwa ex-Jampitsus ini dalam posisi orang yang punya akses ke hukum. Ya, makanya kita perspektif yang digunakan adalah perspektif bahwa ini harus diantisipasi gitu. Ya, betul. Nah, saya melihat antisipasi itu ya memang sudah dilakukan meskipun yang bisa jadi kuasa hukum akan melihat ada beberapa celah dan celah-celah itu bisa kemudian diuji dalam pra peradilan. Itu satu. Nah, yang kedua menurut saya justru penting karena sekali lagi lampu sorot itu kan sejak awal case ini begitu luar biasa. Nah, kalau hanya berhenti di pra peradilan menurut saya juga tidak bagus bagi Pak Jampitsus. Itu tadi saya memberikan men-challenge. Justru case ini harus sampai pada pokok perkara. Persis. Nah, dan itu juga kemudian satu sisi kalau kemudian kita dorong tetap teman-teman kejaksaan harus fight betul ya. Kalau kemudian bisa membuktikan sampai ke sana maka marwah itu kembali. Begitu tapi sebaliknya juga bagi beliau. Ya. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, sama kan? Artinya apa? Kembali lagi bahwa men-challenge satu hal bahwa kenapa pra peradilan ada alasan apa hukumnya, tetapi kan ini ada kebaikan dalam konteks ingin membuktikan, mengembalikan nama baik itu prosesnya adalah di pengadilan yang terbuka. Setuju Mas Yogi. Mungkin sedikit dialog dengan Prof yang kadang-kala biasa di kelas. Kalau kita mengajarkan bahwa ya due process itu dimulai dari formal, due prosesnya harus benar, substansi due prosesnya. Iya. Karena apakah kemudian bisa kita tanyakan pada atau memberikan justifikasi pada mahasiswa di kelas, sudahlah nggak penting prosedurnya, yang penting substansinya. Ini kan juga jadi soal ya kan, apakah substansinya penting, apakah prosedurnya tidak penting? Saya rasa itu dua hal yang memang harus dalam beberapa literatur itu menunjukkan jadi tidak mungkin penegakan hukum itu dengan cara misalnya istilah orang itu melanggar hukum, itu istilah awam ya, tapi dalam konteks referensi kan sebenarnya sudah diajarkan literaturnya. Nah, maka itu sebenarnya tadi kalau beliau menyampaikan, Bang Saur ini kan di dalam disertasinya soal politik hukum ini kerasnya bukan main beliau. Dan di kasus ini ada nuansa politiknya. Nah, ya itu makanya lupa. Sebenarnya kan potretnya beliau yang bisa menyampaikan. Hanya saya mengatakan kalau orang tadi Prof mengatakan ini jalannya memang orang mencari keadilan ya road to justice jalannya, rutenya ya. Cuma masalahnya kalau masyarakat atau sebagian orang skeptis dengan proses peradilan, katakanlah kok suara hukum dan suara peradilan mirip suara kekuasaan misalnya seperti itu, misalnya seperti itu. Maka dia justice in many room katanya, boleh aja cari pengadilan di tempat lain. Nah, ini yang karena itu kan kemudian tadi usulannya tadi lebih baik dan terhormat, nggak benar salah itu kalau itu diselesaikan ada di. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, memang legal compliance itu tidak berhenti di pra peradilan hukum ya. Jadi substansi hukum penting, prosedur hukumnya juga lebih penting karena itu juga menyangkut fairness proses. Tapi secara prinsip kan kalau soal substansi tentu siap dengan segala kemungkinan kan. Katakanlah pun dikabulkan di pra peradilan, tadi tim 9 akan menyiapkan sprindik baru dan itu harus Anda hadapi juga. Dalam waktu tertentu akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kita akan bahas persoalan ganti hanya coret kertas saja itu seolah-olah persoalan
dalam jasa tipologi itu kita hindarkan, jangan sampai hal-hal itu kita akan sambung lagi diskusi unprofessional kita. judgment. Sebelum beri, boleh nggak? Boleh sedikit, Oke. pendek. Ya bang. Makanya saya bilang tadi kita apresiasi teman-teman ini untuk menjadi penasihat hukum, bahkan ira-iranya itu pro justisia. Artinya kita tidak buat parsial antara formil dan material. Cuman kan pertanyaan Mas Yogi, apa risikonya? Saya mau tantang beliau ini. Dulu beliau ini adalah klien saya, dituduh dilaporkan oleh SBY karena dia praktek sebagai advokat, menanya kliennya sebagai terdakwa Mirwan Amir waktu itu. Saya apakah SBY kemudian juga tahu kasus itu waktu itu presiden? Dia dijerat. Mas Yogi, tanpa saya telepon dia, saya melamar untuk menjadi penasihat hukumnya. Apa yang terjadi? Mereka malah minta supaya kasus ini tidak jalan. Alhamdulillah. Maksud saya begini, saya dorong juga Firman nih, karena teman saya, Anda fight. Saya tidak mau juga minimal Firman. Ada alasan dia pengadilan gini. Fight termasuk pengadilan. Itu adalah temannya Saur Siagian. Oke, makin seru. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Satu Meja The Forum.